keempat. Ya. Di mana saya yakin anak-anak komunitas sudah semakin solid, semakin dewasa juga. Sudah cukup lama mereka mencintai PUBG Mobile. Sampai saat ini saya yakin mereka sudah cukup dewasa dan kita melihat pesawat sudah terbang mengudara di game kita yang keempat. Miramar. Berbeda-beda tim Mas Hanskui, tapi kita satu komunitas. Saling mendukung dengan tanpa menjatuhkan tim-tim yang lain. Itu dan pastinya tadi Reski Boga sudah mengatakan ini adalah tahun keempat untuk PUBG Mobile. Dan juga ini adalah season yang kalau kita hitung harusnya ini season kelima tapi berganti nama menjadi Spring Split 2022. Jadi saya mengajak kepada kalian yang sedang menyaksikan PMPL Spring Split 2022 ini, kalau kata orang-orang keragunan naik gajah, naiknya sambil riang gembira. Walaupun nonton PMPL dari rumah, semangat harus tetap membara. Membara, betul sekali teman-teman. Apalagi kan sekarang masih online kan Mas Hanskui. Semuanya nonton dari rumah. Kita juga dengan Mas Hanskui dan kru-kru semua yang bertugas, kita sudah menjalankan swab. Itu dia. Walaupun kita menyaksikan dari rumah, tapi semangat harus tetap membara untuk terus mendukung. Karena ini sangat-sangat menarik sekali untuk kita menyaksikan banyak tim yang sudah turun ke compound-nya masing-masing, ke drop zone-nya masing-masing. Ada El Azhar yang diisi oleh beberapa tim, kalau kita lihat mungkin akan nyambung pemain-pemain Boom untuk menuju ke arah kampo militer. Iya betul sekali, Boom. Saat ini mereka kembali berganti tempat. Ini strategi yang dilakukan oleh Boom ini yang bakal susah ditebak. Tapi saat ini Circle juga sudah muncul, El Poso masuk ke bagian center Circle dan ada pertemuan yang langsung terjadi antara Onyx hampir mendapatkan satu player dari BNW, semakin low. Nick menyicil HP dengan Thompsonnya ke arah satu player, masih bergerak di bagian lantai 2, kembali cukup sabar dan tenang. Nick tidak terlalu buru-buru untuk naik ke bagian atas, menunggu backupnya datang. Masih ada Jar Jar yang secepat mungkin kembali melakukan regroup. Ya, kita lihat bala bantuannya datang, rumah Hejo yang ternyata diisi atau gudang Hejo yang ternyata diisi oleh pemain-pemain Onyx. Jar Jar hanya memiliki S12K saja. Kopinli bersiap dia dengan satu senjata yang ada di punggungnya. Naik kembali seorang Nick, tapi Kopinli juga sudah meminta bala bantuan. Datang dari arah yang cukup jauh, K-Man terlihat sayup-sayup dirinya. Datang menuju ke area ini, rumah dewa yang menjadi saksi siapakah yang akan memenangkan fight di early game. K-Man melakukan sebuah backup dengan sebuah Winchester dari arah yang cukup jauh. Memang ini senjata yang banyak orang meragukan, tapi berbahaya juga kalau headshot bisa langsung knock. Iya betul sekali, dan ini yang dilakukan oleh anak-anak dari Onyx. Nick tidak terlalu buru-buru karena dia belum mempunyai fast. Jadi otomatis cepat sekali untuk bisa dia terknock out. Dan ini hal yang dilakukan, setup juga yang dilakukan dari anak-anak BNW cukup tenang. Di mana Kopinli ya, dia mengambil bagian atas dan bisa di backup oleh K-Mine. Jadi otomatis Kopinli tidak punya banyak pergerakan, dia cuma bergerak di bagian sudut kiri agar bisa ketika dia menerima push masih bisa di backup dari seorang K-Mine. Nampaknya sudah datang Flux, tapi itu dia flank yang didapatkan juga dari Rosesi, mengambil bagian lower ground yang tertutup visinya dari K-Mine. Dan saat ini Kopinli bakal kesulitan sekali, tidak bisa diselamatkan. Sudah ada pergerakan mundur yang dilakukan dari anak-anak BNW untuk menghindari fight di awal-awal. Awal yang pastinya tidak diinginkan oleh pemain-pemain BNW 88. Mereka bermain dengan cukup baik di hari ini, tapi ternyata Onyx menangkap satu pemain penting yang dimiliki oleh BNW 88, yaitu Kopinli. Pemain yang satu ini sempat bermain di PMPL season yang pertama pada saat itu, namun ternyata pengalaman tersebut tidak berhasil membantu seorang Kopinli karena memang sulit area yang bisa dia mainkan. Iya betul sekali, dan itu dia yang dilakukan juga dari anak-anak BNW cukup dewasa, walaupun lebih baik rugi satu daripada rugi semua. Itu dia. Hilang semua ya. Jadi ya walaupun mereka harus menerima gempuran yang cukup kalau bilang sayang sekali di awal-awal, tapi ya setidaknya masih ada 3 pemain, harus lebih objektif lagi agar bisa mendapatkan placement yang lebih baik lagi. Dan awal baik juga untuk Onyx, mereka belum aman untuk saat ini. Mereka juga harus mencari kompon baru untuk bisa mendapatkan bagian area circle lagi. Karena tadi di gudang hijau itu jalur rotasinya mereka bisa bertemu dengan tim-tim yang berada di daerah San Martin. Masih cukup panjang jalur rotasi mereka. Itu dia, dan lebih tragis lagi karena Kopinli sempat bermain di PMPL season 1 itu bersama Onyx, tapi kali ini dia dipulangkan oleh mantan timnya. Itu yang membuat keadaannya cukup tragis oleh seorang Kopinli. Kita berpindah menuju ke tempat yang berbeda. Bilot, pemain dari GPX yang masih menjadi andalan tim anti pecah yang satu ini, tapi kita juga berpindah kembali point of view menuju ke arah NFT.
Tim yang tadi mendapatkan winner chicken dinner di Miramar yang pertama di match yang ketiga. Iya. Sanskui, tadi sorry saya lupa tadi kamu pilih tim apa ya yang WWCD Tadi Victim 365. Victim 365 Betul. ya. Saya GPX ya. Ya, Dan tadi di game sebelumnya itu Kakak Dona betul loh. Dia Iya, tebak NFT betul. dia betul loh. itu dia yang membuat sekarang Dona Fiska di tengahnya ada nama Cenayang untuk nama tengah. Jadi Dona Cenayang Fiska sekarang. Sate Cenayang ya? Iya, bukan itu dong. Cenayang itu bisa meramal. Itu. Oh, itu rawat. Iya. Oke. Cenayang itu kalau orang pacaran manggilnya Cenayang. Sayang. Sayang. Tapi kita terus fokus menuju game yang sedang berlangsung. Luxi saat ini sedang melakukan looting saja pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Belum ada tabrakan yang terjadi Iya. dari semua tim. Ini nampaknya Miramar yang pasif kembali. Bahkan tadi kita melihat harus menunggu 18 menit untuk Betul. ada satu tim yang pulang. Ya. Betul, 18 menit. Dan saat ini kita baru masuk di menit ke-5. Miramar yang kedua otomatis mereka lebih tenang lagi. Tidak seperti Miramar yang pertama. Tapi tentunya teman-teman semua yang lagi menonton di rumah, mereka terus mendoakan agar timnya bisa mendapatkan hasil yang baik di game ini. Betul. Dan kami caster juga sebenarnya sudah tidak sabar untuk mau melihat peperangan yang ada. Jadi baku hantam sudah! Tapi kita harus menunggu Reski Boa karena tim-tim ini pastinya ingin fight yang terjadi bukanlah fight kaget, bukanlah Iya. fight yang mereka belum siap. Mereka pastinya menginginkan saat terjadi fight mereka sudah setup. Saat Iya. terjadi fight itu adalah fight yang memang sudah dipersiapkan dengan matang dari segi armor, lalu Iya. dari segi peluru juga, lalu utility juga sudah siap sehingga fightnya dengan bisa dibilang presentasinya menangnya itu besar gitu. Yes, betul sekali Mas Hanskui. Dan tadi kita melihat circle-nya ke bagian kiri ya. Ya. Elvoso masuk bagian center circle. Di daerah tersebut itu banyak sekali bukit-bukit high ground yang cukup tinggi dan terkenal. Beberapa tim suka bermain di bagian high ground ya, bukit. Seperti tadi GD ya. GD itu turunnya di Monte dan mereka biasanya langsung mengambil bagian area tebing. Dan kalau di grup ini GD Ya di match kali Bermain. ini harusnya ya betul Iya, saja Genesis Dogma bermain dan kita akan melihat nanti seperti apa dari permainan Genesis Dogma Kids. Yang tidak bermain adalah Alter Ego Limax, membuat El Pozo yang harusnya dimiliki oleh mereka Betul. kosong. kosong. Padahal itu setengah sekali ya. Ya, Dan kemarin sempat Alter Ego tidak bermain, Boom isi situ. Tapi sekarang Boom tidak isi situ lagi. Boom malah menuju ke El Azhar yang menjadi sebuah penyesalan tersendiri ya pastinya. Karena kalau mereka mencoba ambil juga, pasti mereka bisa mendapatkan kenyamanan di game kali ini. ya ini dia PUBG Mobile, banyak hal yang bisa terjadi. Kita sudah melakukan sebuah riset, pastinya kita sudah membuat sebuah strategi. Tapi saat kita berada di pesawat, bisa dibilang strategi itu memang itu adalah sebuah strategi yang akan dilakukan. Tapi kan apa yang akan terjadi di in-game kita nggak ada yang tahu. Iya. Apakah di in-game Kopinli menyangka akan bertemu Onyx? Saya rasa tidak. Tidak. Strateginya pasti kita turun di sini, rotasinya ke sini. Kita nggak tahu akan ketemu tim mana. Iya. Ini yang membuat PUBG Mobile menjadi unik dan menjadi sangat seru untuk kita saksikan. Iya betul sekali. Jadi itu yang bakal menjadi sebuah permainan yang seru juga, tebak-tebakan, prediksi-prediksi juga yang bakal menjadi hal yang menarik. Dan terlihat Zone Esport langsung melakukan pergerakan rotasi dengan menggunakan 2 kendaraan. 2 memakai Tayo, ini mobil Philosophic Coffee. Ya, minivan ya yang dimiliki oleh pemain-pemain Zone. Kalau kita melihat Zone ini cukup menarik saat kemarin di match yang keempat di Miramar yang kedua, Zone lah yang mendapatkan winner chicken dinner dengan 12 elim. Mineral menjadi hero untuk Zone di match tersebut karena dia mendapatkan 5 elim sendirian saja. Dan kita melihat ini dia circle-nya menuju kiri. Kemarin saat Zone mendapatkan WWCD, circle-nya juga menuju ke arah El Pozo. Sehingga bisa saja Mineral bersama pemain-pemain Zone mengulangi kesuksesan mereka kemarin. Nah ini dia, betul yang kita katakan juga tadi Mas Hanskui. GD selalu langsung memanfaatkan bagian high ground-nya dan sudah diisi oleh 1 player. Datangi anak-anak dari BNW sudah mulai mengetahui. Dan ini dia, hati-hati juga Daybot yang sendirian saja. Jar ternyata terjatuh. Ada fight yang terjadi. Boom Hexas dan teman-temannya langsung berinisiasi push mendekati ke area rumah panjang untuk mengambil poin yang sudah didapatkan oleh mereka. Jar masih tersungkur dengan teriak-teriak help me, tapi tidak bisa lagi. Poin masuk untuk Boom di game kita yang keempat di awal-awal. Namun Boom saat ini masih berada di area Blue Zone, harus segera memutuskan menuju ke area mana mereka karena tidak ada waktu lagi untuk
terus berada di tempat tersebut. Kita berpindah menuju point of view yang berbeda. NFT kembali mendapatkan high ground, kembali mereka harus menguatkan defensifnya karena di bawah mereka ada tim yang mencoba untuk mendapatkan satu knock menuju ke arah pemain-pemain NFT. Itu adalah Victim 365. Iya, dan ini juga sebuah permainan yang benar-benar harus cukup diperhitungkan dari anak-anak NFT. Mereka harus mencari poin yang pasti. Ya. Kalau sangat tidak pasti bakal merugikan utility dan juga amunisi yang dimiliki oleh mereka. Semakin di spray down tidak dapat korban, semakin minimalis sekali amunisi yang dimiliki oleh mereka. Tapi saat ini masih dipantau juga Aura melihat pergerakan Flux berlari ke area bagian bukit. Terjatuh, peluru terakhirnya masuk. Ini ya sebuah peluru panas yang dilontarkan oleh pemuda yang baru saja memulai debutnya di PMPL. Harus menunggu sampai hari yang ketiga untuk akhirnya Six bermain karena hari pertama, hari kedua sangat disayangkan. Six mengalami sakit kemarin sehingga kali ini baru dia bisa bermain dan menggantikan seorang Starboy. Betul sekali, respect buat seorang Six. Walaupun dia belum maksimal dengan pulih ya, karena baru sekali sembuh. Tapi dia langsung untuk membela Aura agar api dari Aura semakin membara. Saat ini mereka mendapatkan satu knock tapi sudah berhasil diselamatkan. BNW kali ini menjadi tim yang kena banyak pukulan. Ya, betul sekali. Banyak gempuran menuju ke arah pemain-pemain BMW. Selesai dengan Onyx saat Kopinli tadi diculik. Satu pemain dari BNW kali ini giliran Aura yang mencoba untuk mendapatkan satu persatu pemain-pemain dari BNW 88. Berpindah lagi point of view kita menuju ke area dari Void. Debs 2K bersama dengan pemain-pemain Void yang lain. Tensky, Kenan sedang bergerak mereka bersama-sama. Kali ini 3 minivan yang dimiliki oleh Void sehingga cukup lambat tempo rotasi yang mereka alami. Iya, betul sekali. Dan tadi kita melihat anak-anak Void itu melakukan rotasi dengan 3 kendaraan yang sama. Tayo itu, saya rasa sekarang itu di updatean yang baru Miramar, Tayo itu kecepatannya agak sedikit naik. Oke. Iya, agak sedikit naik. Saya tidak tahu itu memang benar-benar sudah updatean baru dan dinaikin lagi speednya atau mungkin saya yang halu, tapi benar-benar Terasa ya? iya terasa. Ya, Jadi semakin mantap lah. itu dia menjadi cukup menarik. Apakah teman-teman yang sedang menyaksikan PMPL saat ini juga merasakan hal yang sama? Iya. Kalian bisa tulis di kolom live chat juga untuk kita mengetahui bener gak sih sebenarnya Iya, kayak gitu. betul. Apakah hanya perasaan kita aja atau kalian juga merasakan hal yang Yang sama? sama. Tapi El Pozo Wih. ternyata masih masuk, bahkan ujung Ruins pun masih masuk ke dalam circle-nya. Belum ada yang mengambil area circle. Yang terdepan adalah Bigetron Red Aliens. Wah, ini mereka bakal masuk ke daerah, kalau mau dibilang daerah apa ya, kalau tempat studio nonton. Wow, arena ya. Ada trailernya. Wah benar ada trailernya, trailer film ya memang seperti itu. Tapi Aduh. saat ini pastinya Bigetron tidak hanya menonton Iya. pemain-pemain lain lewat begitu saja. Pastinya mereka ingin secepat mungkin berada sesenter mungkin untuk meng-cut rotasi tim-tim yang keluar dari El Pozo. Karena El Pozo Iya. tadi menjadi magnet, banyak sekali yang berdatangan menuju El Pozo. Ternyata circle-nya tidak berada di El Pozo. Masih ada El Pozo yang masuk, tapi sedikit sekali. Betul, ini kejadian hampir mirip-mirip di event sebelumnya. Permainan bakal lebih ramai di area ujung dari Miramar, pinggiran juga banyak tebing yang bisa dimainkan. Bakal banyak tim yang bisa menjadi kambing Gunung bukit. ya? Kambing gunung, kambing bukit lagi. Aduh, memang tapi ada kambing juga bermain di bukit. Ada, betul sekali. Dan kalau kita lihat saat ini nampaknya yang sedang diincar adalah pemain dari Void tadi di area bukit. Texas pun sama, mencoba untuk melakukan cut rotasi. Semuanya mengalami hal yang sama. Semuanya ingin meng-cut rotasi lawan-lawannya supaya mereka lah yang bisa maju duluan. Yes, betul. Dan ini semua tim sebenarnya mereka mengalami hal yang sama. Cuma ada 1 atau 2 tim yang bisa tidak terlalu banyak tekanan karena cukup dekat dengan next circle-nya. Tapi mayoritasnya lebih banyak yang mengalami hal yang sama karena mereka jauh sekali dari area circle. Dan ini dia saatnya mereka melakukan rotasi di waktu yang sama. Belum ada pertemuan yang begitu sengit terjadi. Tapi semakin dekat tim-tim yang ada. Seperti kita lihat Zone, ada Victim 365, ada Void juga. Oh my god, tebing bakal berdaroi gaming. Ini dia, area El Pozo memang masih ada yang masuk ke dalam circle-nya. Tapi itu cukup sedikit dan juga itu area tebing yang mana kalau udah berada di tebingnya enak. Tinggal Ya. nembakin yang baru mau naik. Nah, Tapi itu. yang baru mau naik ini PR-nya sulit sekali. Mereka harus berpikir bijak untuk setidaknya mungkin muter jauh sekalian. Muter jauh. Mencari area yang kosong karena El Pozo sudah sangat padat. Bahkan Bilot juga melihat
ke area dari Victim 365. Seperti halnya zone, Victim 365 saat ini diincar oleh GPX. Iya, betul sekali. Dan kita sudah mulai masuk ke menit 14. Baru ada 2 player yang terpulangkan. Untuk keseluruhan timnya masih lengkap, 16 tim. Tapi baru ada beberapa tim yang mengalami kelumpuhan, yaitu dari BNW dan juga Onyx. Saling tukar-menukar juga. Dan saat ini kendaraan dari Geek sudah dihancurkan dari tepingan seorang Satar. Next, sebentar lagi kita bakal melihat updatean circle berikutnya bakal membanting kemana. Dan ini next circle-nya baru bakal pecah sekali, Mas. Dan lagi-lagi tadi sempat saya katakan, sempat kita bahas juga Reski Boga, Ya. Bigetron pasti menginginkan sesenter mungkin, secepat mungkin berada di area tengah, dan Wih. itu yang saat ini sedang mereka tuai. Mereka sedang mengambil panen dari apa yang sudah mereka tanam tadi, rotasi dengan cepat berada di tengah, dan mereka tinggal mengkat rotasi lawan-lawannya untuk saat ini. Tapi PR yang dimiliki oleh Bigetron Red Alien, sekuat apa defensif mereka? Apakah Betul. sekuat defensif NFT atau justru masih ada lubang yang bisa dieksploitasi oleh lawan-lawannya? Betul. Dan itu dia terlihat Texas masih sedikit terhalang oleh bukit yang ada di Miramar kita saat ini. Itulah enaknya bermain di Miramar. Walaupun tidak banyak pohon, tapi banyak cekungan-cekungan kecil yang bisa membackup badan kita. Dan itu dia, spray down dari Hexas tadi belum terlalu maksimal mendapatkan korban. Flekido, HP-nya cukup tipis setipis silet saat ini. Itu semut gigit pun dia bakal knock itu. Ya itu Iya. dia, harus berhati-hati seorang Flekido karena dia harus segera melakukan sebuah healing, harus menggunakan first aid mungkin atau seminimal-minimalnya bandage. Tapi pastinya kenapa Flekido bisa bertahan, dia udah boosting. Itu Iya, sudah pasti. Betul. Sebentar lagi kita bakal melihat circle keempat kita sudah masuk. Beberapa tim sudah mulai bergerak. Saatnya Boom bergerak lagi, akankah ada sebuah balasan spray down? Dan betul sekali Kimain melihat Hexas ke arah player yang sama. Tadi Hexas memberikan tekanan, bahkan kendaraan mereka sudah dihancurkan. Datang lagi GD dari bagian kiri. Evos masih mengontrol area high ground, tebingnya. Tapi terlihat juga Cetah dengan tepingan N16-nya. N16 kalau dipasang suppressor enak sekali bunyinya, Mas Henspi. Itu yang memang menjadi keunggulan tersendiri, bunyi Iya. yang datang dari M16. Tapi tidak hanya bunyinya, karena M16 ini adalah senjata yang tappingannya lebih cepat daripada mini. Iya, betul. Sehingga banyak yang justru menginginkan saat mid range menggunakan M16 saja dibanding menggunakan mini. Kita berpindah menuju fight yang sedang terjadi. Ion bertemu Awi. dengan Genesis Dogmagis. Tembakan demi tembakan diluncurkan, ternyata BNW join the fight, join the party. Satu pemain pulang ke arah lobby, itu adalah Miseri. Ion juga sudah mulai mengalami kesulitan. Mereka tidak bisa bertahan lama. Sebentar lagi Circle bakal menyicil HP mereka. Tapi Boom masuk ke area kompon yang diisi oleh Skylight. Reverse Blue, tapi Skylight menyadari dengan secepat mungkin kabur meninggalkan keberadaan Boom. Saat ini BNW malah menangkap satu player, juga ada spray dan balasan. Barrier, hati-hati. Hampir saja terbalaskan spray down-nya. Ini semua bakal terresak. Sumber Bluezone sudah dekat. Hati-hati, kalian bakal sulit sekali. Ya, lagi-lagi kita melihat pemain-pemain dari Bigetron masih terus berupaya mempertahankan selama mungkin area yang mereka miliki, karena semuanya pasti menginginkan area tersebut dari arah yang berbeda. Bosku ternyata mendapatkan momentum satu persatu. Pemain-pemain dari BNW terkat, bahkan mencoba untuk mendapatkan yang ketiga kali ini. Pulang Ion menjadi tim yang pertama menuju ke arah lobby. Bosku melakukan sebuah, ternyata bukan Bosku, itu adalah Hexas lah yang mendapatkan pemain terakhir dari BMW 88. Dan ini dia pertarungan yang lebih memanas lagi. Bigetron bakal disambut, dipush oleh anak-anak dari GPX. Semakin dekat dan ada sebuah pergerakan regroup yang begitu cepat dari Liquid bersama temannya. Tapi malah Yuhai Boy, wow! Granatnya langsung mendapatkan 2 player. Hati-hati, geng kapak. Menyisakan 2 player saja masih aktif. Yuhai Boy bersama Liquid dan juga Luxi dari bagian depan kiri dan kanan langsung melakukan pergerakan push. Tapi harus menahan juga karena mereka tercicil HP mereka dari daerah lain. Dibakar lagi. Graibu terjatuh. Mama sayang. Hancur sudah pertahanan. Kontainer dibakar. Awi. Panas. Masih bisa, belum terlalu sakit apinya. Walaupun melepuh tapi dia harus bertahan. Owi. Matoy dibakar lagi berikutnya. Api-api kematian semakin dekat, disiksa dengan banyak utility. Panas di area dari seorang Matoy. Sulit Matoy untuk bertahan karena Bigetron Red Aliens ternyata memiliki defensif yang sangat tebal sekali. Berlapis kali ini defensif yang dimiliki oleh Bigetron, karena tidak hanya satu yang melakukan sebuah tembakan, tidak hanya satu yang melemparkan sebuah utility. Namun kalau kita lihat tiga-tiganya
melakukan sebuah tembakan, tapi Matoy juga menolak untuk menyerah, setidaknya membuka momentumnya dengan dapat satu knock. Tapi Linux, ternyata bukan Linux, itu adalah Batman dari NFT yang menangkap Matoy. Ada orang ketiga join dari bagian belakang. Yuhai Boy masih tersungkur, tapi Liquid sangat setia kawan. Dia balik untuk menyelamatkan Yuhai Boy yang lagi terknock out. Dan NFT juga belum terlalu buru-buru untuk langsung tempel ke area dari kontainer saat ini. Mereka masih terus mencari teman informasi. Malah Ramones terjatuh. Ada sebuah backup yang begitu baik dari seorang Suxi. Kita lihat tadi utility sudah dilemparkan menuju ke arah kontainer yang dikuasai oleh dua pemain Bigetron Red Alliance. Ternyata masih berhasil untuk dihindari. Itu adalah sebuah smoke sehingga tidak berbahaya untuk Bigetron. Sementara waktu mundur dan cepat respon dari Bigetron saat ada push yang dilakukan oleh NFT. Sangat baik apa yang mereka lakukan, menginginkan masuk ke dalam circle terlebih dahulu daripada yang lainnya. Kita melihat juga Linux berupaya untuk mendapatkan satu persatu kadal gurun yang sedang melakukan proning. Victim 365 tidak memiliki sebuah obstacle. Itu dia, mereka bisa saja disayur oleh Linux. Posisi mereka tidak cukup maksimal. Dan ini dia Bigetron malah terjatuh lagi. Yuhai Boy terjatuh untuk kesekian kalinya. Mereka bakal di backstep, tepingan juga dari Fly Kido. Terus berupaya menyicil HP dari anak-anak Victim 365, tapi ada Brownie shoot. Gremori malah tertangkap dari area lain juga, drone terbalaskan juga. Terjatuh dari bagian kiri dan kanan. Sulit untuk bertahan Victim 365 karena kalau kita lihat mereka sangat terbuka. Namun ternyata Ramones menjadi hero untuk timnya. Itu juga yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bonafide, mendapatkan satu persatu lawan-lawannya. Wah, gokil, ini tidak terprediksi. Walaupun kita lagi berdekatan dengan tim lain, tapi orang lain juga bisa mendapatkan. Ini posisi yang benar-benar semua titik sudah dipantau dan sudah difokuskan oleh semua tim-tim yang berada di sekitaran high ground. Tapi saat ini yang masih bertahan dari Aura menyisakan satu yang terakhir, itu adalah Jaden. Pemain berlabel Timnas yang dimiliki oleh Aura Esport. Terus bertahan, dia berada di area cekungan mineral. Menginginkan knock pasti, dia bisa mendapatkan satu elimination dan akhirnya Liquid menjadi confirm elimination. Itu bukan untuk mineral tapi untuk Pedong tadi kalau kita lihat dari elimination feed-nya. Berpindah lagi dari area drone view kita. Zone lagi-lagi membuktikan Miramar kedua, match yang keempat mereka membara. Iya betul sekali ya, Zone. Karena mungkin ini map yang kalau bilang map tergerah juga ya. Tapi karena adanya banyu dan juga mineral. Banyu kalau bahasa Jawa air ya artinya. Air ya. Kalau di NTT artinya ada. Apa tuh? Water. Wah, itu dia, memang sangat luar biasa bahasa NTT yang dikeluarkan oleh seorang Reski Boga. Tapi kita melihat lagi-lagi defensif yang dimiliki oleh satu pemain terakhir Aura, last man standing, yang menolak untuk menyerah, mendapatkan satu elimination. Jaden bisa mencuri elimination tersebut dari lawan-lawannya. Ya, datang Tuyul mendekati ke arah seorang Jaden, memiliki sebuah rumah kecil, sekecil tapi tidak terlalu maksimal karena segitu sudah banyak bolong temboknya. Jaden semakin tercicil HP-nya, dibakar oleh Tuyul. Jaden masih bisa menghindari molotov yang dibuang dari seorang Tuyul, dan saat ini Banyu juga lagi menekan, dan itu dia, wow, ledakan yang langsung mematikan anak dari NFT. Terus kemet bakal dilakukan jika Jigel manja dari bagian celah-celah tembok. Sangat low Jaden, tapi Jaden harus dipulangkan. Ada join juga dari area belakang. Tapi patut diacungi jempol, mekanik yang dimiliki oleh seorang Jaden tidak berhenti bergerak. Proning, geser lagi, bangkit lagi, nembak, proning lagi, terus seperti itu. Terlihat bagaimana mekanik di atas rata-rata skill yang dimiliki oleh seorang Jaden. Tapi Tuyul memang unggul dari HP-nya, menang fight bersama dengan Jaden di sana, membuat Bonafide saat ini masih bertahan dengan beberapa pemain saja. Dan lagi-lagi match keempat, entah apa yang terjadi. Ini dia momentum yang selalu didapatkan oleh Zone, mengulangi kesuksesannya di hari yang kedua kemarin. Mereka mendapatkan banyak elimination di match yang keempat, Miramar yang kedua. Saat ini tadi kalau kita lihat 8 elimination sudah dikumpulkan untuk sementara waktu oleh Zone Esport. Iya, dan terlihat 3 tim tersisa di mana Elang Utara semakin tajam cengkraman mereka dan juga penglihatan mereka. Akankah mereka berhasil menerkam semua tim mangsa-mangsa yang berada di sekitar mereka? Elang sudah mulai bergerak ke bagian kanan mencari korban. Masih ada Bonafide Tuyul sendirian last man standing. Dan dari bagian kiri ada anak-anak dari Zone yang masih bertahan. Kalau Zone turun,
open sekali itu badan mereka. Itu yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain zone. Memang sementara waktu mereka mendapatkan momentum, tapi momentum tersebut rusak karena Circle sudah mulai berulah. Blue Zone akan join fight juga. Karena kali ini tidak ada yang masuk ke dalam circle-nya, berada di area yang terbuka. Skylight Gaming Reverse Blue menjadi yang terdepan untuk mendapatkan WWCD. Masih lengkap dengan 4 pemain mereka, masih memiliki bagi juga untuk bergerak. Pertama kali masuk ke dalam circle-nya, menjadi tim yang paling berada di center circle. Betul, saat ini kita melihat circle-nya belum berpihak ke arah tim manapun. Ketiga tim ini harus benar-benar bergerak sedikit lagi untuk mendapatkan area. Dan ada satu batu saja Mas Sanskui yang bisa menjadi coveran. Itu dia, Banyu sudah kembali bergerak dan langsung disambut dari Pinky dan temannya. Menyicil hampir saja, tapi untuk Banyu masih mendapatkan sebuah batu saat ini. Terus berupaya seorang Zai ternyata yang dipercayai untuk masuk menuju ke area circle-nya untuk membuka jalan rekan-rekannya, untuk membuat space agar rekan-rekannya bisa bergerak maju ke area depan. Namun Zai sudah diketahui di mana posisinya karena bunyi bagi tadi mendengar atau terdengar oleh kawan-kawannya. Akhirnya granat tersebut menghukum seorang Zai. Pergerakan yang terlalu berani nampaknya dihukum oleh Flekido. Itu dia saatnya mau tidak mau harus bergerak maju dengan posisi yang sangat terbuka. Tuyul tertangkap dari seorang Smith. 2 tim tersisa. Flykido 2 tumbang dari Skylight Gaming. Bahkan Pedok juga bisa tertangkap. Wow, masih ada Smith dengan backupan cukup baik dan on point. Belum bisa ditebak siapakah yang bisa mendapatkan WWCD. 2 bakal melawan 2. Saat ini kedua tim masih mendapatkan coveran di bagian tipis-tipis circle. Dan Mineral dan Banyu masih bertahan di area batu yang sama. Kalau ada permainan Unity berikutnya lagi. Ade Talapas. Kita lihat bagaimana Zone memainkan granat dengan sangat cerdas. Tiba-tiba dibalikan keadaannya, unggul jumlah awalnya Skylight Gaming, tapi saat ini sudah berbalik semuanya. Zone lah yang unggul kuantitas untuk sementara waktu. 2 melawan 1. Smith berada di area Blue Zone juga sudah dijaga dan sudah di lock. Sakit. Ke kanan sudah sulit karena ada yang melock dia Mineral. Ke kiri juga ada Banyu yang sudah melakukan lock ke arah minivan yang sudah tidak bisa digunakan ini. Itu dia, duo combo air mineral saat ini, tapi Banyu mencoba keluar sedikit membuka badan. Smith terus memanfaatkan kesempatan yang ada walaupun dia akan terhimpit juga. Dan ini dia peluang besar Zone mendapatkan airdrop lagi dan pastinya bisa mengupgrade lagi face mereka, helm mereka, dan juga ada mendapatkan ghillie suit. Sangat baik sekali apa yang dilakukan oleh Zone di late game kita kali ini. Mereka menunggu, tidak terburu-buru. Justru Skylight Gaming yang mengirimin Zai terlebih dahulu tadi. Terpancing mereka, dihukum oleh seorang Flekido. Memang Flekido sudah pulang, tapi saat ini Zone lah yang unggul dari segi jumlah player. Bergerak seorang Smith, melakukan proning di sana, melakukan tembakan demi tembakan Mineral. Berhasil untuk melakukan press ke arah Smith karena Blue Zone juga akan membantu pemain-pemain Zone memberikan damage menuju ke arah Skylight Gaming. Dan itu dia winner chicken dinner didapatkan oleh Zone. Lagi-lagi di match yang keempat, Miramar yang kedua. Betul sekali, Zone Esport duo combo yang cukup cantik saat ini, yaitu air mineral, Banyu mineral. Sangat luar biasa, pemain Zone ini mendatangkan